alat ukur kita adalah penggaris. Kalau kita mengukur batang itu, kalau mata kita tegak lurus, maka pas. Misalnya panjangnya 20 cm. Jadi kalau mata kita posisinya miring ke kiri atau ke kanan, hasilnya akan berubah. Nah, itu dalam fisika tidak bisa dihindari, akan terjadi walaupun sangat kecil. Maka cara menyelesaikannya adalah diukur berulang-ulang. Dari perulangan itu nanti akan kita cari ratanya, peralatnya atau kesalahannya. Nah, itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Tidak ada yang sulit, semua mudah. Dan itu akan menjadi standar kita dalam membuat laporan praktikum fisika. Saya akan langsung menulis ke papan tulis saja. Jadi tugas kita hari ini adalah memanfaatkan ilmu statistik untuk analisis data eksperimen fisika. Kita ambil contoh, akan kita ukur jarak fokus dari sebuah lensa positif atau lensa cembung. Caranya adalah dalam ilmu fisika kita ukur jaraknya dari benda sampai lensa. Terus kita ukur jarak bayangannya. Misalnya data percobaan itu adalah sebagai berikut. Jadi jarak benda 20 cm, jarak bayangan saya ukur ternyata 15 cm. Ini hasil pengukuran. Apakah angka 20 itu bisa dipercaya? Dan juga apakah angka 15 bisa dipercaya? Maka agar bisa dipercaya, yaitu kita ukur berkali-kali. Semakin banyak semakin bagus. Jarak bayangan juga kita ukur berkali-kali, semakin banyak semakin bagus. Dalam praktikum fisika dasar nanti yang pengukuran ini ketemu dengan saya. Jadi nanti kita akan melakukan hukum ini, dan khusus untuk yang materi yang saya pegang, yang lensa ini, mahasiswa
akan saya suruh melakukan sendiri di rumah. Lensanya saya minta beli di toko-toko optik atau toko alat kesehatan atau dimanapun. Harganya murah. Kira-kira ini harganya $1 ini. Jadi nanti silakan ke toko beli lensa positif, terus di rumah dilakukan percobaan sendiri, cari alat penyangga, cari jaraknya bisa pakai pita yang dipakai oleh tukang jahit pakaian. Itu ada pita yang ada satuan panjangnya, 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Jadi pita itu kita taruh di lantai, kemudian lensanya kita pegangi, bendanya bisa pakai lampu kecil, dia akan diciptakan. Jadi kita sekolah vokasi maka harus bisa punya kreativitas. Nah, diciptakan sumber cahaya, pakai lilin bisa, pakai lampu senter kecil juga bisa. Terus dari sini kita kasih lensa, dari bagian bawah kita kasih meteran yang paling mudah beli di toko alat-alat jahit. Beli meteran untuk mengukur itu. Jadi meteran itu kan nanti kan bisa dilipat, digulung, dilipat putar. Kita pasang di lantai, kita cari penyangga lensanya, terserah mau cara apa, yang penting kita harus punya kreativitas. Kita sekolah vokasi harus terampil. Kelebihan kita ada di situ, keterampilan, dan harus punya ide-ide praktis yang menyelesaikan masalah. Kalau bendanya dari lilin tadi tidak kelihatan, ya jadi pakai lampu LED juga bisa. Kalau lampu LED harus pakai sumber cahaya. Terus dari sini akan kita pasang pakai layar. Layarnya adalah pakai kertas, kain, kita taruh sini. Jadi ini pita ini dari alat jahit tadi, kemudian kita pasang di sini kertas bentuk kotak, pakai bendera juga bisa, tapi kalau dari kain dia akan agak harus pakai frame. Saya peragakan di sini. Nah, untuk mengukur ini kita pasang kertas seperti ini. Kita pasang kertas, kita taruh di sini. Tegak lurus pada sumbu utama ini. Nanti pada bagian ini akan kelihatan ada bayangan. Kalau di sini arah sana, ini bayangannya akan sebaliknya, akan terbalik. Nah, di sini ada bayangan. Kalau pakai kertas kan sudah kuat itu, pakai kertas yang agak tebal itu, taruh di sini. Dikerjakan bersama-sama juga boleh, dikerjakan secara individu juga boleh.
Hari ini kita akan membahas statistiknya hari ini. Hanya pengukuran minimal 10 kali. Misalnya jaraknya itu 20 cm, ya kita ukur 20 cm. Mungkin 20, mungkin kurang, mungkin juga lebih. Bentar, saya mau ikut upacara sebentar. Hari Senin ada kewajiban apel pagi, saya akan mengikuti. Setelah selesai, hanya ingin nyambung aja. Saya butuh waktu 2 menit. Kita ada buat Indonesia maju. Kita kembali ke sini. Jadi saya nyambung apel pagi. Jadi intinya kalau kita mencari panjang, harus kita ukur berkali-kali, dicari reratannya. Kalau kita mengukur berat benda juga sama. Berat itu kita ukur berkali-kali, kemudian dicari reratannya. Dari situ rata itulah merupakan hasil ukuran terbaik kita. Hanya yang perlu kita ketahui harus ada peralatnya, ada toleransinya, ada tingkat kesalahannya. Pengukuran kita itu berapa tingkat kesalahannya? Nanti tergantung dari penyebaran angka. Kalau semua ukuran kita kebetulan sama 20 cm, maka pasti peralatnya 0. Yang itu secara fisika tidak mungkin. Jadi kalau ukuran kita itu jauh, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 30. Jadi kalau angkanya itu sangat berbeda, maka pasti nanti akan penyebarannya berbeda atau ralatnya jauh, sangat tinggi ralatnya. Jadi ralat yang terbaik adalah 0, yang itu secara fisika tidak mungkin. Maka ralatnya harus ada. Semakin kecil, semakin bagus. Hari ini akan kita coba mencari ralat. Tentang rumus jarak fokus dan jarak benda dan jarak bayangan itu ada di fisika, itu wilayah fisika. Wilayah statistik adalah mencari reratannya, mencari ralatnya.
atau kita hitung juga nggak apa-apa. Mari kita tuliskan di sini hubungan antara jarak fokus dan jarak benda. Antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Kalau ada 3 objek, maka penulisannya harus A, B, dan C. Ini bahasa Indonesia, jangan keliru. A, B, dan yang terakhir. Kalau hanya 2, A dan B, tidak pakai koma. Nah, kita sambil belajar bahasa Indonesia. Jadi ini bahasa Indonesia ini yang saya tulis ini. Salah satu penggunaan tanda koma. Kalau ada serangkaian atau sederetan kata ditulis A, B, C, dan yang terakhir ditambah dan A, B, C, D. Yang sering diperdebatkan adalah koma yang di sini. Ini sering diperdebatkan. Ada yang nulis A, B, C, tidak koma, dan D. Ada yang bisa mengulas kenapa sering terjadi itu? Biar ilmu kita bertambah. Ini di luar statistik ini yang saya tulis. Ada yang bisa mencoba? Ada yang nulis koma di C, ada yang tidak. Ada yang berani mencoba? Kenapa? Jadi ada yang menulis A, B, spasi C. Nah, ini tanpa koma. Dan D. Setelah C tidak ada koma. Atau antara baris pertama dan kedua yang benar yang mana?
Antara baris pertama dan kedua, yang benar yang mana? Yang atas Yang nggak? pertama, Pak. Pertama, Pak. Pertama. Pertama, Pak. Ya, yang pertama. Saya berikan ilustrasinya dulu ketika sidang bahasa Indonesia penetapan EYD, ejaan yang disempurnakan, itu sudah keputusan seperti baris yang kedua ini, hampir, tapi belum diputuskan. Termasuk yang kedua ini, kalau bulan Februari ditulis pakai P. Bulan Februari. Bulan November. Dan yang lain-lain ini, saya nggak hafal ini. Hampir ada keputusan seperti ini. Tanda koma seperti yang ini. Pernah saya sampaikan, setiap ada perubahan timbul peluang bisnis. Ini hal lain lagi, saya tulis lagi, biar ilmu kita bertambah. Setiap ada perubahan timbul peluang bisnis. Nah, kalau ada hurufnya berubah atau dari ada ejaan lama berubah menjadi ejaan yang disempurnakan, peluang bisnis apa yang timbul agar kita bisa berbisnis dan untung? Nggak ada yang tahu? Mungkin itu, Pak, kayak yang bikin kayak nyobarin kayak aturan perbahasan itu, Pak, kayak misalnya ada buku PUEB atau ED yang terbaru gitu, Pak. Ya, betul. Anda bisa baca perubahan itu. Berarti bisa siap berbisnis. Iya, Pak. Ya, tinggal bacanya harus benar, harus tepat, harus jeli, harus waspada, dan seterusnya. Nah, di sini karena ada perubahan dari ejaan lama ke ejaan baru, maka para pembuat kamus itu mencari data. Kadang-kadang mencari data itu ya nggak tahu lah dengan cara apa. Dengan cara sah atau tidak sah, ya saya nggak tahu. Yang pasti para pebisnis kamus bahasa Indonesia itu mencuri start. Dia bisa mendapatkan data yang belum diputuskan ini. Ya, Anda bisa mengira-ira dari mana mereka mendapatkan. Ada sidang paralel terus dari semua aspek. Kemungkinan dia bisa mendapatkan informasi dari orang dalam atau menerobos ke dalam, sehingga harapannya nanti begitu diputuskan tanggal 17 Agustus tahun 73 itu, keputusan itu oleh Bapak Presiden Soeharto, itu pada tanggal itu kamus itu sudah beredar, kamus EYD akan dihitung. Padahal baru diputuskan tanggal 17 Agustus tahun 73. Mungkin tanggal itu kamu sudah keluar. Nah, itulah pebisnisnya bermain di situ cepat lebih baik. Nah, dia mencuri start. Nggak tahu mencurinya dengan cara apa. Yang pasti dia bisa mendapatkan informasi itu.
Atau kalau model dulu, kalau ada ujian yang sangat penting, ujian skala besar, itu calo-calo itu juga bisa membocorkan itu. Padahal soal-soal itu diketik dalam sebuah ruang yang tertutup, yang steril itu dalam bahasa ilmiahnya itu tidak mungkin bisa bocor keluar. HP tidak ada, sehingga pembuat soal tidak bisa membocorkan soal keluar. Kalau calo dengan cara apa? Ada yang bisa berpikir ke itu, jadi kita mengasah pikiran. Kalau kita sudah tahu, ya jangan diamalkan. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan di situ bisa membuat ketertiban lebih tinggi. Kalau kita tahu modusnya. Ada sekelompok orang membuat soal dalam sebuah ruang, ruangnya steril, HP tidak ada, dia pun dikirim dari luar, tapi soal harus dijual ke calo. Ada yang bisa kita biar nggak tegang. Tugas kita kan hanya hari ini ada percobaan, kita bisa mendapatkan data yang terbaik. Ternyata calo-calo itu sangat pintar itu. Yaitu dia bekerja sama dengan orang soal yang di dalam ruang tertutup itu, terus orang yang di dalam yang mentalnya nggak benar itu bisa menjual soal keluar. Itu mental yang nggak benar itu. Itu kalau orang Islam di hari akhir nilai timbangannya akan berat sebelah itu, nilai hisabnya. Setelah dihisab akan banyak dosanya. Gimana caranya? Ada yang bisa tahu? Ya tahu nggak apa-apa. Kita tahu lebih bagus daripada tidak tahu. Sehingga kalau kita ingin menertibkan, kita punya jalannya. Jadi arah kita adalah untuk berbaik. Itu katanya, itu ceritanya. Kalau dulu kan soal itu diketik manual. Tidak ada mesin fotokopi dan sebagainya. Agar jumlah ketikannya banyak, maka ada pakai karbon. Sehingga sekali ketik bisa 6 lembar. Karena nggak ada mesin fotokopi. Nah, dari situ ketika di dalam ruang itu dikirim makanan, nanti karbon itu diremas-remas, dibuang bersama dengan sisa makanan. Sehingga karbon itu bisa keluar dari ruang. Setelah karbon yang tertindas huruf-huruf itu keluar dari ruang, ya di luar dibaca. Keluarlah soal itu dari ruang yang steril itu. Di satu sisi itu adalah kelihayan manusia itu. Dan itu juga orang yang sangat pandai membaca peluang itu. Tapi ternyata sayangnya untuk hal yang tidak baik. Kita cukup tahu, tapi jangan diamalkan. Nah, kita kembali ke tugas kita.
hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan ini dalam ilmu fisika, maka akan saya tuliskan sini. Ini di luar jangkauan statistik, tapi nggak ada jeleknya. Ada yang tahu rumusnya apa? Jarak fokus sama dengan jarak benda. Saya tulis saja, tulis gini aja. Ini saya tulis jarak fokus jarak benda ditambah jarak bayangan. Ya, betul. Jarak bayangan. Jarak benda kita ukur, jarak bayangan kita ukur, maka jarak fokus bisa diketahui. Dalam statistik kita hanya mencari data ini, terus kita hitung di sini. Ini bukan urusan kita, ini urusan para penjual kamus ini. Tugas kita setelah kita menghitung pakai rumus ini di fisika, di statistik adalah tinggal mencari jarak rata ini, jarak rata untuk benda dan jarak rata untuk bayangan. Kita cari. Dari situ kita mencari toleransinya, relatnya. Kalau jarak itu, kalau pengukuran itu saya tulis sebagai X1, X2, dan seterusnya. Ini XI pengukurannya. Maka jarak yang kita cari, ini jarak yang terbaik itu adalah jarak rata plus minus relatnya, plus minus toleransinya. Dalam statistik, toleransi itu atau relat ini disebut dengan deviasi standar, simpangan standar, simpangan baku. Tugas kita adalah mencari rata ini, rata dari ini. Rata dari ini ada jumlahan dari hasil pengukuran kita itu dibagi dengan jumlah data. Di pengukuran pertama tambah pengukuran kedua, andaikan hanya 2 kali pengukuran, ya pengukuran pertama tambah pengukuran kedua bagi 2. Kalau N kali pengukuran, dijumlah dibagi N. Cara penulisan seperti ini, kalau N-nya 1000 kan barisnya kan nggak mungkin itu ditulis. Maka cukup X1 tambah X2 dan semuanya XN dibagi N. Sekarang kalau disingkat lagi pakai tanda sigma. Sigma ini adalah tanda jumlahan. Jumlahan dari XI. XI adalah X pengukuran.
I-nya bergerak atau berubah dari 1 sampai dengan yang terakhir. Kalau mencari rata, jumlahnya dibagi dengan jumlah data. Jadilah ini. Terus masuk ke sini, nah kita belum mencari peralatnya, belum mencari kesalahannya ini, tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan ini bisa saya tulis dengan satuan yang sama, bisa ditulis dengan satuan persen. Kalau persen adalah terhadap reratanya. Jadi misalnya hasilnya adalah 20 plus minus 1. Maka satuannya sama. Kalau ini satunya panjang, ya panjang, meter, plus minus 1 meter. Kalau kita mengukur berat benda, ya kilogram. 20 kilogram plus minus 1 kilogram. Kalau kita ngitung volume, 20 meter kubik plus minus 1 meter kubik. Atau satuannya boleh di luar. 20 plus minus 1 dalam kurung, ini kurung buka, 20 plus minus 1 kurung tutup, sini meter kubik. Nah, sekarang tanda ini bisa dalam bentuk persen. Kalau dalam bentuk persen, ini 20, ini 1 kan berarti 5%. Jadi 20 kilogram plus minus 1%. Atau kurung buka 20 plus minus 1% kurung tutup kilogram. Jadi ini bisa langsung bisa dalam bentuk persen. Kalau persen terhadap reratannya ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari ralatnya ini, mencari deviasinya, mencari simpangan bakunya. Itu simpangan karena simpangan dari reratannya. Ini ralat, sering disebut dengan toleransi, dalam statistik disebut simpangan baku atau deviasi standar. Dalam bahasa Inggrisnya standar deviasi, standar deviation. Rumusnya adalah nilai terukur dikurangi reratannya, atau ini perbedaannya, perbedaan data pertama dengan reratannya dikuadratkan, ditambah perbedaan data kedua terhadap reratannya dikuadratkan, ditambah lagi perbedaan data ketiga terhadap reratannya dikuadratkan lagi, dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dibagi dengan N-1. Ini aja. Ada juga yang menulis ini tidak dibagi dengan N-1, tapi dibagi dengan N. Dalam fisika dipakai N-1. Nah, mari kita sejarahkan. Jadi saya sejarahkan atau saya ceritakan
dalam statistik ada yang timbul menulis pembaginya adalah jumlah data atau N. Jadi yang ini nulisnya adalah N. Itu juga tidak salah. Mula-mula memang ini adalah N. Jadi kan ini rata dari perbedaan antara data dengan ratanya. Jadi rata dari rata. Ini hasil pengukuran, ini ratanya, dicari perbedaannya. Perbedaannya itu kalau ada satu data ya satu, kalau dua data bisa diratakan. Ada tiga data diratakan. Nah, rata dari perbedaan ini setelah dikuadratkan itu maka dipakai jumlah data. Dan kalau ini yang dipakai, kalau ukuran sampel itu sering kita gunakan yang itu. Nah, kita mengenal adanya populasi dan sampel. Jadi akibat dari yang ini akibat dari yang dibagi dengan N itu adalah ini. Akibatnya tegak saja. Varian populasi jauh lebih besar dari varian sampel. Varian itu adalah S kuadrat ini. Jadi sebelum diakar. Varian itu variasi. Variasi itu keberagaman. Keberagamannya ini adalah S kuadrat. Kalau tanda kurung tutup itu harus dekat dengan yang ditutup. Nah, ini. Jadi kalau ini saya kuadratkan, yang miliknya populasi jauh lebih besar dari sampel. Sedangkan yang bisa kita kerjakan adalah yang sampel. Maka tidak menggambarkan miliknya populasi. Karena itu maka nilai N ini dikoreksi, dikurangi dengan 1 derajat kebebasan. Nah, bisa
akan saya tuliskan kaitan dengan derajat kebebasan. Ya. Jadi agar varian populasi ini terukur, Sementara. agar varian dari populasi ini terukur, maka nilai N ini dikurangi dengan 1 derajat kebebasan. Nah, mari kita kupas kaitan dengan derajat kebebasan. Kalau ada serentetan data itu saya gambarkan sebagai X1, X2, dan seterusnya. Saya copy dari atas saja. Ada sejumlah data itu adalah X1, data itu adalah X1, kemudian X2, dan seterusnya. Saya buat yang terbatas dulu. Ada X1, ada X2, tidak perlu sampai XN. Sudah ini aja. Ada sejumlah data X1, X2, X3, X4, X5. Kalau ada data X1, X2, X3, dan X5, maka kalau kita ninjau X1, keterkaitannya dengan data yang lain adalah data X2, X3, X4, dan X5. Jadi X1 ini punya derajat kebebasan 4. Kalau kita ambil yang X2, keterkaitan dia dengan data-data yang lain adalah terkait dengan data X1, terkait dengan data X3, terkait dengan data X4, dan terkait dengan data X5. Jadi X2 ini terkait dengan 4 data. Oleh karena itu, maka derajat kebebasan X1 ini adalah N-1, atau 1. Kaitan dengan keterkaitan tadi itu, maka dalam mencari varian atau variasi atau keragaman dari sampel tadi,
digunakan N-1 dan itu dituangkan dalam rumus ini. Sekarang apa bedanya sampel dan populasi? Kalau kita ingin menghitung nilai dari sebuah kelas, yang kelasnya itu besar, misalnya ada sebuah pelajaran yang pesertanya 100 orang, ternyata setelah hasil ujian akhir yang lulus hanya 1 orang, maka dalam tahun berikutnya 99 orang itu akan ulang kalau itu adalah pelajaran wajib dan wajib lulus. Nilai harus minimal C misalnya. Nah sekarang dari 100 orang nilai C, yang lain nilainya D dan E. D itu lulus, tapi dalam hal ini karena ada persyaratan tertentu wajib mengulang. Atau kita anggap yang satu mendapat nilai C, yang 99 mendapat nilai E. Maka harus mengulang. Berarti tahun berikutnya dalam semester yang sama, ganjil atau genap, pelajaran itu akan diikuti oleh 190 orang. Di situ juga dari 199 orang yang lulus hanya 1 lagi yang dapat nilai C. Sehingga tahun berikutnya, tahun ketiga, pesertanya menjadi 99 lulus 1, berarti 298. Sekarang kelas yang besar itu kita akan mencari data tentang hal-hal tertentu. Misalnya kita akan mengukur berat badan dari satu kelas yang besar tadi itu. Kita nggak mungkin bisa menimbang seluruh pesertanya, karena kita hanya diberi waktu misalnya 2 menit. Kita diberi waktu 2 menit untuk menentukan berapa berat dari kelas yang besar tadi. Ya, kita harus terpaksa kita menggunakan, kita 5 orang kita timbang. Setelah sampel kita timbang, kita bisa mencari reratanya. Ternyata rata sampel adalah 70 kg berat badan orang itu, sampelnya. Apakah itu menggambarkan populasi? Sangat sulit dan tidak mudah untuk mencari sampel yang bisa menggambarkan populasi itu. Terus keragamannya seberapa, variannya seberapa? Varian itu adalah tadi nilai kuadrat dari deviasi standar. Kalau itu kita kerjakan, maka toleransinya adalah semacam ini. Toleransinya. Nilai pertama sampai kurangi rata, kuadratkan, ditambah yang kedua, tambah yang ketiga, tambah yang keempat, tambah yang kelima, dibagi 5 ratanya. Kalau itu kita kerjakan, maka nanti
nilai variannya ini dikuadratkan untuk sampel sangat besar daripada populasinya. Oleh karena itu diambil nilai N-1 tadi, itu keterkaitannya. Dalam ilmu fisika juga kita langsung pakai N-1 tanpa disejarahkan. Tahu apa-apa, simpangannya atau ralatnya adalah ini. Nah, sekarang kita kembali ke induknya. Induknya adalah mencari ralat tadi. Yang ini. Untuk mempercepat perhitungan bisa kita pakai Excel. Kalau Excel itu sudah langsung kita pasang tabel-tabelnya, kolom-kolomnya yang kita butuhkan adalah langsung ke rumusnya untuk mencari simpangan kolom kita butuhkan adalah apa saja? Kolom XI berarti kolom data, N itu adalah nomor. Setelah ya mari kita coba memudahkan langkah kita membuat kolom di dalam Excel. Karena kita belum tahu, kita buat yang sebanyak-banyaknya. Nanti kita del. Yang kita fokuskan tentang jarak benda. Nomor jarak benda itu saya lambangkan dengan XI. Bergerak dari 1 sampai yang ke N. Dalam menulis tabel itu sebenarnya hanya berisi 3 garis. 3 garis. Garis pertama, garis kedua, dan garis penutup. Itu standar penulisan tabel. Nah, sekarang kita lepas dari itu. Jadi aturan penulisan tabel untuk sementara kita tinggalkan. Di kolomnya kok sangat lebar-lebar ini.
Lihat. Ini normal. Barisnya normal. Kita nulis di center. Ini data pertama, saya tulis sebagai X1. Data kedua, saya tulis sebagai X2. Dan seterusnya sampai data yang terakhir. Yang kita butuhkan adalah XI yang ini dulu, rata. Kalau rata berarti ini harus kita jumlahkan ke bawah. Ini data yang ke N. Ini X yang terakhir. Ada kolom yang rusak ini. Mau saya copy ini. Copy atau di sini. Ini data yang ke N. Ini X yang ke N. Ini bisa dikerjakan dengan Excel. Maka jumlah ke sini adalah sigma XI. Saya ngopi sigma XI. Ini sudah saya copy semua saja ini. Saya taruh di sini. Ini jumlah data N dari sini, ini saya jumlahkan. Kalau pakai Excel langsung saya tanda sigma, maka langsung ketemu angkanya. Setelah angkanya ketemu, saya bagi dengan N, maka jadilah rata. Saya ambil dari sini. Bisa copy. Jadi kalau sigma XI tadi saya bagi dengan N, jadilah X rata. X rata saya taruh di kolom kedua sini. X rata.
Maka ini ada hasilnya, ada angkanya. Ini juga ada, atau ini saya copy aja ini. Saya copy, saya masukkan ke sini. Ini angka semua. Sekarang ini adalah perbedaan antara XI dan X rata. XI min X rata. Saya taruh di sini. Ngopi di atas sudah ada, terus ambil dari sini aja. XI min X rata masuk ke sini. Terus kalau ini sih, ini berarti ada angkanya ini. Saya tulis ada di sini. Saya masukkan ke sini. Ini ada angkanya semua. Setelah itu saya jumlah ke bawah. Kalau dengan Excel kita blok angkanya, langsung kita pilih sigma. Sigma seperti ini. Maka akan kita dapatkan sigma ini. Ini kuadratkan dulu. Ini saya kuadratkan dulu. Ini saya copy. Saya taruh sini. Ini mau saya kuadratkan. Kuadrat itu saya dapatkan dari mana ini? Mau saya ambil dari sini aja. Ini. Angkanya ada, ini saya kuadratkan. Tinggal ini dikuadratkan, maka ini angkanya ada juga. Ini kalau dalam perdebatan sudah dipermasalahkan, ini ada dikuadratkan kok ya, berarti angkanya 1 atau 0 ini. Jadi yang penting kita tahu ini nilainya ini saya kuadratkan, ada nilainya ini semua ada, terus kita jumlahkan ke bawah. Jumlah ke bawah adalah jumlahan dari sini. Jumlahan dari situ adalah ini. Ini. Taruh sini. Kurang lebar tempatnya. Saya potong. Saya perlebar.
I-nya lari hilang kemana ini? I sama dengan 1 sampai N. Yang atas hilang juga ini. Bukan model ini seperti ini. Bertambah akan panjang ini. I sama dengan 1 sampai N. Selesailah tugas kita. Kalau kita menggunakan Excel. Jadi ini kotak-kotak dalam Excel, kita taruh angka-angkanya, kita pasang ini kita jumlahkan, posisinya ini langsung dibagi dengan N, tarik akarnya, ketemulah hasil kita. Ini kolomnya tersisa, saya hapus. Dari sini ada yang kesulitan untuk mencari ralatnya setiap pengukuran. Kalau jarak benda sudah kita ketahui, bayangan juga sama, ini sama, jarak fokus tinggal itu, nanti akan kita dapatkan jarak fokus yang sejumlah data. Maka dari rumus, kalau ini adalah dari data percobaan, dalam analisisnya ditambah dengan jarak fokus menurut rumus itu. Saya tambah kolom dalam laporan yang sebenarnya atau dalam pembahasan berikutnya. Pertama data percobaan, yang kedua analisis data. Dalam analisis data dimasukkan di sini jarak fokus. Jadi kalau ini ada data percobaan, bisa copy, saya copy. Setelah itu ada analisis data. Jadi yang sini adalah analisis data. Dalam analisis data sudah dimasukkan di sini jarak fokus. Jarak fokus dihitung. Jarak fokus dihitung dan rumus tadi, rumus ini. Dan jarak fokus nanti akan didapatkan jarak fokus 1, fokus 2, dan seterusnya. Nanti kita cari juga jarak fokus rata dan ralatnya. Itulah hasil akhir yang kita cari. Jadi yang kita cari terakhir adalah jarak fokus dari sini. Ada yang ditanyakan tugas kita?
menggunakan ilmu statistik untuk penyelesaian analisis data eksperimen fisika. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, akan ada sisa waktu sedikit, akan saya lanjutkan dengan mencari ralat kalau berupa rumus. Itu di luar jangkauan. Sekarang saya akan menambah yang di luar jangkauan di luar jangkauan statistik. Menentukan ralat yang bukan dari data. Namanya perambatan ralat. Saya akan menuliskan sebuah rumus tentang luas. Ada rumus luasan. Saya lambangkan L sama dengan panjang kali lebar. Luas panjang kali lebar. Sekarang kalau panjangnya yang panjang, datanya adalah diketahui bahwa P sama dengan P rata plus minus ralatnya. Jadi P plus minus ralatnya. Saya akan ngopi hal yang sama. Ini lebarnya adalah lebar rata plus minus ralatnya. Jadi sudah diketahui ini. Telah diketahui bahwa P-nya itu ada, karena tadi diukur, P-nya adalah P plus minus SP. L-nya diukur, dikerjakan dengan Excel, diperoleh L sama dengan L rata plus SL. Kita harus mencari yang L besar ini. Hasil pengukuran L besar harus dituangkan di sini. Hasil pengukuran, walaupun yang diukur P dan L-nya, hasil pengukuran atau hasil akhir aja lah. Hasil akhir pengukuran luasan adalah
Saya copy dari sini. L yang kita cari luasan L adalah rata plus minus SL. Saya harus mencari ini. L rata bisa saya dapatkan dari P rata kali L rata. Jadi ini saya copy. Saya ingin mendapatkan L. L adalah L rata plus minus SL. Saya akan mencari L ratanya. L rata sama dengan, bisa lepas dulu, bisa copy, taruh sini. Tanda kalinya pasal ngopi ini. Kurang keluar. Jadi hasilnya adalah L sama dengan L rata plus minus SL. L rata dapatkan dari ini, P rata kali L rata. Sedangkan SL harus saya cari dari rumus. Jadi SL harus saya cari dari turunan L terhadap turunan L besar terhadap P kalikan SP. Saya tulis di SL adalah kalau persamaannya banyak, kita pakai yang tanda yang parsial. Tapi untuk sementara saya pakai yang ini dulu. Ini turunan dari L, saya turunkan terhadap P.
saya kalikan dengan SP. Saya masukkan ke sini. Ini saya kuadratkan. SP-nya juga saya kuadratkan. Saya tarik akarnya. Saya tambah. Kalau saya perlebar bisa enggak ini? Sudah. Saya tulis apa saja. Sekarang di L besar, saya turunkan terhadap lebar. Ini S-nya saya pakai yang S lebar. Semua ini saya tarik akarnya. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Maka akan saya pangkatkan setengah. Ini saya masukkan ke sini. Jadi SP sudah gitu. Saya tahu dada angkanya. SL dada angkanya. Tinggal turunan L terhadap P dan turunan L terhadap L kecil. Kita tahu bahwa L sama dengan P kali L kecil. Turunan L terhadap P adalah L. Turunan L besar terhadap L kecil adalah P. Maka ini bisa saya tulis ulang. Ya, copy semua. Copy. Turunan L terhadap P, turunan L terhadap P adalah L. L-nya dipakai yang L rata ini. Sedangkan turunan L besar daripada L kecil adalah P.
Hasil akhir adalah L besar sama dengan L besar rata plus minus SL. L besar rata saya dapatkan dari sini. Dari P rata kali L rata. SL-nya saya dapatkan dari turunan ini. Hasil akhirnya ini. Demikian seterusnya. Jadi kalau rumusan itu kita gunakan perambatan ralat. Ini istilahnya adalah perambatan ralat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa diikuti sambil ditulis di buku ya. Sudah setting yang lambat ini. Kalau semua saya ubah dalam tulisan PowerPoint ya tinggal pencet-pencet saja. Tapi mahasiswa nggak bisa mengikuti langkah-langkahnya. Maka dengan ini kan sama dengan papan tulis ini. Saya tulis dari awal sampai akhir tadi seperti itu. Maka dari sini kita bisa melakukan percobaan. Yang pasti untuk praktikum optik besok seluruh mahasiswa peragakan di rumah. Membeli alat ini murah, $1. Pitanya ini ambil pita ukuran dalam penjual alat-alat jahit itu murah, kira-kira Rp3.000 ini. Nah, tinggal penyangganya silakan dicari akal. Sumber cahayanya bisa pakai lilin atau pakai lampu yang tidak terlalu terang. Untuk menangkap bayangan, gunakan layar dari kertas. Kita gerakan dari sini, tegak lurus sumbu ini akan kita dapatkan. Setelah kita dapatkan, kita ukur jarak sampai lensa dan jarak lensa sampai bayangan. Tulis seperti ini. Ini diulang-ulang berkali-kali. Ini juga diulang ini satu hitungan, satu percobaan, 2 percobaan, dan seterusnya. Kalau ada teman lain juga bisa mengulang. Datanya bisa sama, bisa beda. Dan seterusnya. Nanti hasil akhirnya ketemu jarak fokus dari lensa ini adalah sekian. Terus jarak lensa tadi adalah diukur dari rumus. Rumusnya ada seper fokus sama dengan seper jarak benda tambah seper jarak bayangan. Nah dari sini kalau ini ketemu jarak benda plus minus ralat, ini jarak bayangan plus minus ralat, maka jarak fokus plus minus ralat dicari dengan perambatan ralat, diturunkan. Seperti ini diturunkan. Kalau kesulitan bisa kita pikir bersama-sama. Silakan datang ke kampus mencari rumus perambatan ralatnya bareng saya. Ada yang tanyakan dari ini? Kalau nggak ada, kita anggap cukup. Terima kasih. Ini ada 28 peserta. Maksimal kita berapa? 28. Iya Pak, 28. Ya. Nanti akan saya lihat di presensinya. Hari ini kita nyatakan masuk semua. Ada yang ditanyakan?
Kalau nggak ada, berarti kita bisa mengakhiri tugas kita hari ini sampai kita ketemu hari Senin minggu depan. Oke, terima kasih. Kita akhiri karena belum jam 10, saya akan mengatakan selamat pagi. Bagi Pak, terima kasih Pak. Pagi Pak, terima kasih Pak atas pelajarannya. Saya meninggalkan arena.